Halo semua, selamat datang di video tutorial SAP 2000. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang view dan display options. Nah, ngomong-ngomong tentang view dan display options, di depan mata kita ini, depan hadapan kita ini ada dua window. Nah, ini window 1, nah ini window 2. Tentu kita sangat membutuhkan window-window tersebut ya. Window ini bisa di close dengan mengklik tombol silang di sini, dan juga bisa kita tambahkan. Nah, itu ada pilihannya. Oke, langsung saja kita pergi ke display options. Di top bar ini ada view, ada set display options, atau cara cepatnya Ctrl W. Nah, tapi ingat ya, di sini display options ini itu hanya apply ke window yang kita klik. Nah, contohnya sekarang saya ngeklik window yang sebelah kiri. Nanti dia kalau kita klik apply, dia bakal cuma mengubah yang di sebelah kiri. Kalau aku klik yang sebelah kanan, dia nanti bakal nge-apply di sebelah kanan. Nah, misalnya aja nih kita punya banyak window kan, kita mau nge-apply ke semuanya tapi nggak mau capek apply satu persatu windownya itu. Kita bisa klik di sini, apply to all windows. Sini tombolnya. Oke. Object options. Di sini ada joints, ada frames, ada cable, ada tendons, areas, solids, links. Nah, ini tergantung dari objeknya itu sendiri. Nah, misalkan joints, dia nanti bakal berpengaruh di joinnya atau di tumpuannya. Nah, misalnya ini local axis-nya matiin. Nanti sumbu lokal yang ada di klik sebelah kiri ya. Nanti ya, sumbu lokal yang ada di join ini bakal hilang. Nah, hilang kan? Kita mencoba lagi ya, klik apply. Nah, misalnya frame nih, misalkan section. Kita mau tahu nih, kita mau nampilin batang ini, frame yang ini, itu termasuk dia menggunakan section yang apa? Misalnya ini section. Dia akan muncul nama sectionnya di sini, beam 200 kali 200 mm. Jadi apa ini? Coba nih ya, kan tadi section ya, ini kan apply-nya ke sebelah yang kiri aja ya, window yang kiri, sebelah kanan enggak. Gimana caranya biar sekalian dua, apply to all windows. Nah, dia bakal nge-apply di keduanya kan langsung. Ya, so object options tadi udah kelar. Sekarang general options ya. View by colors of. Nah, ini warna-warna objek ini tergantung dari apanya. Misalkan kalau dari objek, atau tergantung dari mana section, atau materials lain. Misalkan kita klik yang sections, nanti bakal berubah warnanya. Nah, jadi biru muda kan? Nah, kenapa kok biru muda? Kenapa nggak warna lain? Nah, tadi kan di sini di define section properties, frame sections, kita menggunakan HBIM 200 ya, sesuai. Kita cek di sini warnanya biru muda ya kan. Nah, misalkan mau ganti ini jadi warna hijau. Belum ganti ya, belum. Kita harus nge-apply lagi. Caranya Ctrl W, apply. Nah, jadi hijau muda kan. Lalu misalkan kita mau ganti ke material, kita klik jadi abu-abu. Kenapa abu-abu? Karena di define material kita menggunakan BJ37 ya, by the way. Nah, di sini warnanya abu-abu. Misalkan kita ganti jadi ini biru gelap. Nah, ya setiap kita ganti kita harus apply lagi. Ctrl W, apply aja langsung. Nah, jadi biru gelap. Coba lihat nih, yang kiri sama kanan belum sama. Kita mau nge-apply yang kanan juga, ya udah apply to all windows. Cara seperti gitu, apply lagi, jadi sama. Di sini ada banyak settingannya, ada offset, ada extrude. Kalau extrude gimana? Nanti dia bakal nampilin gini. Biar jelasnya kita apply all windows ya, yang 3D-nya. Nah, kelihatan kan bentuknya di sini? Ya, dia bakal ngikutin bentuk ini apa? Sectionnya tadi. Kita kan sectionnya tadi gimana bentuknya? Nah, bentuknya kayak gini kan bajanya, dia bakal ngikutin.
jadi sama. Tapi ini garisnya ini jadi as batangnya tadi, tapi nggak apa-apa, ini cuma sekedar view. Garisnya ini menjadi as itu nggak berpengaruh di perhitungannya, jadi jangan khawatir, dia bakal tetap sama. Ini ada banyak beberapa settingan yang lain, tapi ya silahkan bereksperimen ya, menemukan settingan yang pas. Nah, tiap-tiap orang settingannya pasti berbeda-beda ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kombinasi beban. Apa itu kombinasi beban? Ya, sesuai namanya, yaitu kombinasi dari beberapa beban-beban atau kasus beban yang ada. Apa itu? Contohnya, misalkan kita mau memberi batang ini dengan beban sebesar 1,4 kali dari beban matinya. Atau kita mau membuat kombinasi ini 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup. Nah, banyak kemungkinan yang bisa kita bikin. Gimana caranya? Klik di sini define. Kita pastiin dulu load patterns-nya ada. Gimana caranya? Di video sebelumnya sudah dijelasinnya tentang buat mati, beban hidup, load pattern, self weight multiplier-nya pasti sudah benar. Lalu kita lanjut saja load cases. Kita bikin kasusnya. Kita kan gini ya, misalkan contoh. Yang pertama tadi kita mau bikin 1,4 beban mati. Yang kedua kita mau bikin 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup. Nah, caranya kita bikin case misalkan 1,4 beban mati. Kita sini klik that, scale factornya 1, nah pastiin ya di tiap laptop ini atau tiap komputer itu berbeda-beda, ada yang pakai koma, ada yang pakai titik. Kalau misalnya nggak bisa, coba pakai titik. Mungkin di laptop saudara, di laptop kalian menggunakan titik. Klik add, udah bener kan? Klik OK. Lalu kita bikin lagi 1,2 beban mati. Aku pilih that, beban mati 1,2. Wait, beban add. Lalu load case lagi, beban hidup 1,6 beban hidup, namanya juga. Ini scale factor nggak pakai 1,6. Oke, udah kan? Lalu gimana cara gabunginnya? Kita pakai load combinations. Combo yang pertama tadi combo 1, kombinasi 1 ya, 1,4 beban mati. Kita pilih 1,4 add. Oke. Tambah lagi ini kombinasi 2, apa itu 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup. 1,4 1,2 bulan. Nah, oke, selesai. Kita punya 2 combo baru. Ya, jadi begitu caranya. Yang terpenting itu ini, 3 ini. Cara membuat kombinasi beban. Nah, di video kali ini kita akan membahas dan mempelajari cara ngerun analisis yang telah kita buat di 1.2000. Nah, jadi kan kita sudah membuat analisis ya, ada batang, ada joinnya, ada gaya-gayanya, sudah kita buat semua. Lalu sekarang saatnya kita run, kita jalankan analisisnya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus set dulu peraturannya, set analysis option. Sini ya, analyze, set analysis option. Terus di sini ada banyak ada degree of freedom atau derajat kebebasan. Itu sangat tergantung dari objek yang kita buat. Nah, biar gampang, karena kita pakai 2 dimensi ya, karena ini kan cuma batang ya. Jadi kali ini kita menggunakan XZ plane ini. Nah, klik OK. Lalu langkah selanjutnya adalah kita klik di sini, run analysis di sini di atas.
Lalu apa yang kita lakukan? Yang modal ini pastikan do not run. Lalu sisanya yang ingin kita analisis, kita run-kan. Yang dead sama yang hidup, ini pastiin hidup ya, run ya dua-duanya. Kalau yang lain itu tergantung kalian. Tapi karena kita mau ngelihat analisis semuanya, semua yang telah kita buat sebelumnya ya, kombinasi bebannya dan juga yang lain, maka kita hidupkan semua run kecuali yang modal. Lalu kita klik run now. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dan juga belajar tentang bagaimana sih caranya kita melihat tuntutannya, bagaimana kita melihat gaya-gaya dalam pada batang, dan juga reaksi-reaksi pada tipuan. Nah, jadi kan tadi kita sudah menjalankan analisis. Ya, analisis dari hitungan kita. Lalu outputnya seperti apa? Nah, tadi kan setelah kita klik run, dan didapati tampilan yang seperti ini ya, batangnya info dan bulannya. Nah, sekarang fokus kita itu kepada 3 menu yang ada di atas ini. Nah, fokus di kita ini. Nah, ingat ya, jadi menu yang 3 ini gantung dari window mana yang kita klik. Kalau kita klik window kiri, dia bakal nggak apply di kiri. Kalau kita klik window kanan, dia bakal nggak apply di kanan. Sekarang window kiri ya. Jadi ini yang pertama ada show undeformed shape, bisa kembali ke bentuk awal. Nah, dan kita juga bisa balikin lagi ke bentuk yang tadi. Nah, di windownya klik yang tengah, show deformed shape. Nah, muncul berbagai menu. Kita pilih dulu case sama kombonya. Ada dead, ada hidup atau live, ada 1,4, 1,2, 1,6, kombinasi 1, kombinasi 2. Nah, kan load cases sama load kombonya ini kan tadi kan kita sudah bikin ya di sebelumnya. Apa gunanya kalau nggak kita gunakan? Ini misalkan beban hidup aja ya biar gampang. Kita klik beban hidup, apply. Nah, kan? Misalnya di 3D bisa kita klik windownya, kita pilih beban mana, misalkan kombinasi 2, klik apply. Nah, ini rasakan. Nah, selanjutnya bagaimana melihat reaksi tumpuan? Kita mau melihat nih berapa newton reaksi tumpuannya yang di sebelah kanan, berapa yang di sebelah kiri. Bagaimana caranya? Sebelah kanan nih ada show forces. Kita klik, pastiin windownya bener ya. Kita klik di window yang benar. Ini aku klik di sebelah kiri. Klik yang ini show forces atau stresses. Kita klik join. Kita pilih case sama kombonya yang mana. Misalkan ini beban hidup. Nah, kita klik apply. Muncul di sini kan 5 kilonewton. 5 kilonewton. Jangan lupa ya, di sini satuannya kilonewton meter Celsius, di kanan bawahnya ada. Lihat. Pastiin benar. Atau ini kan ada arrow, ada tabulasi ya, tabulated dia bakal cuma muncul tulisan doang, F3 sama dengan 5. Kalau ada panah, kalau arrow dia muncul panahnya. Ini kombinasi yang lain misalkan, kelihatan jelas semuanya. Oke, selanjutnya kita lakukan adalah lihat gaya-gaya dalamnya, seperti misalkan shear force atau moment. Kita klik di sini yang kanan, show forces, lalu frame. Kita pilih case sama kombonya, misalkan beban hidup lagi, pasti ini force. Lalu komponennya, kita mau ngelihat shear atau moment. Shear itu gaya geser, moment itu ya moment. 2233 ini apa maksudnya? Itu gak sumbu lokal ya. Sumbu lokal itu di video sebelumnya sudah dijelasin. Biar gampangnya, untuk 2 dimensi kita menggunakan shear yang 22, momen yang 33. Kalau kita mau melihat gaya gesernya, klik shear 22 lalu apply. Nah, kalau melihat momen juga bisa, momen 33. Nah,
Lalu diagram ini ada pilihan mau yang fill yang ada warnanya full atau yang ada angkanya. Klik aja. Full angkanya kan 5. Nah, kelihatan jelas semuanya. Jadi sekian cara melihat hasil run tadi, melihat G dalam, melihat join, dan juga melihat lanjutan. Nah, yang terpenting itu kita 3 menu yang di sebelah kanan ini dan juga window yang kita pakai itu window yang lain. Kali ini kita akan membahas tentang outputnya yang berupa file Excel. Nah, bagaimana caranya? Kan nih kita sudah menjalankan analisis lihat semua. Nah, sekarang saatnya kita mau lihat outputnya langsung yang berupa file Excel. Gimana caranya? Kita klik saja di bagian display. Lalu show tables atau cara cepatnya Ctrl T. Nah, pertama kita tentuin dulu load patternnya, ini pastiin hidup ya dua-duanya, beban hidup dan date-nya, karena kalau enggak nanti perhitungannya akan jadi berbeda. Misalkan di sini cuma ada beban hidup, nah, nanti yang date beban matinya bakal diabaikan atau dianggap nggak ada. Jadi perhitungan kita jadi invalid, ya tidak valid. Pastiin ini keduanya hidup ya. Lalu kita load cases. Kita mau bikin yang mana nih? Misalkan semuanya, ya udah semuanya. Itu cuma 1,2 DL atau semuanya kecuali yang kombinasi 2, kombinasi 1. Bisa. Gimana caranya? Bisa kita shift klik kayak biasa atau control klik. Nah, pilih satu-satu. Misalkan semuanya nih kita pilih. Ya udah. Jadi klik atas, shift klik bawah. 7 of 7 selected, berarti semuanya terpilih ya. Sekarang apa-apa aja yang kita munculin di file Excel-nya itu sebenarnya sangat tergantung ya dari kalian sendiri maunya pilih yang apa. Misalkan ini yang pada umumnya sih paling gini ya, frame section assignments misalkan. Lalu hasil analisisnya ini paling placementnya atau reaksi bentuan, ya mungkin elemen forces itu semua tergantung ya sebenarnya butuhnya data apa. Kan ini sudah data yang kita perlukan, kita klik OK. Ya kita klik OK. Nah, muncul data-datanya semua, elemen forces atau reaksi join. Nah, semuanya munculkan semua. Nah, terus sekarang kita save. Kita klik file. Ada 2 pilihan, export current table. Dia bakal nge-export table yang kita buka sekarang ini. Ya, table element forces. Export a table, dia semuanya akan diekspor. Nanti akan jadi satu file Excel yang sama, tetapi dengan sheet yang berbeda. Kita klik ya Excel. Dia bakal membuka Excel. Nah, hasilnya kayak gini nih. Jadi sekian cara mengekspor hasil data ke dalam file Excel. Dan terima kasih.